Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Bulan Ramadan tahun 2025 ini menjadi bulan penuh berkah bagi sebagian orang yang akhirnya disentuh, mendapatkan hidayah. Kalau dibilang dijamah ya, dijamah, dipilih dan dipilah teman-teman. Di mana banyak sekali orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan pencerahan di bulan penuh berkah ini. Dan salah satunya kita sudah tahu ya, bagaimana Dr. Richard akhirnya mantap untuk mendeklar bahwa dia sudah menjadi mualaf, bahwa dia sudah bersyahadat. Dan itu membuat banyak sekali Polycardus kejang-kejang, ngamuk-ngamuk, dan mengatakan bahwa itu penipuan, itu demi bisnis, dan sebagainya. Segala cara mereka lakukan untuk menutupi kebenaran Islam. Mereka mengatakan bahwa, ya nggak apa-apa Dr. Richard mau mualaf, itu untuk bisnis. Kami nggak perlu orang yang otaknya bisnis. Ini kan tuduhan yang kejam. Ini tuduhan yang sadis. Ini sengaja untuk menjatuhkan dan mencoreng nama Dr. Richard Lee. Supaya kebenaran yang sesungguhnya itu bisa dikuburkan, bisa ditutupi, yaitu bahwa cahaya Islam tidak ada yang bisa menutupinya, teman-teman. Jadi Polycardus mengatakan bahwa ya mualaf itu karena begini begitu. Tujuannya apa? Supaya orang-orang Kristen yang lain tidak penasaran. Tidak penasaran untuk mengikuti jejak Dr. Richard. Tidak penasaran untuk mencari tahu alasan Dr. Richard memilih untuk jadi mualaf. Jadi segala cara mereka lakukan untuk menghancurkan, menjelekkan nama baik Dr. Richard. Ya, itu usaha mereka lah. Namanya juga Polycardus. Namanya Polycardus, teman-teman. Segala cara akan mereka lakukan. Untuk apa? Menutupi kebenaran. Apalagi kita tahu ya, sekarang ini makin banyak orang-orang yang akhirnya memutuskan memeluk Islam, sedangkan di mereka sendiri itu terjadi kemerosotan moral gila-gilaan. Baik itu secara kelakuan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Mel Atok, maupun jumlah orang yang mau datang ke gereja yang disampaikan oleh Pendeta Andre Tungtung dan Bimas Kristen sendiri. Nanti kita akan bahas lagi ya, statement dari Bimas Kristen yang mengatakan bahwa 50% anak muda sekarang tidak mau ke gereja. 50%. Generasi muda Kristen memutuskan meninggalkan gereja. Ini mirip dengan pola di luar. Yang tersisa hanya orang tua, dan lama-lama ya akan habis. Jadi untuk menutupi kabar tersebut, menutupi derita tersebut, segala cara Polycardus lakukan. Termasuk membuat berita bohong, hoax, fitnah, dan sebagainya. Dengan membuat konten-konten fitnahan kepada Islam, ya, mempengaruhi saudara-saudara muslim kita dan sebagainya. Banyak sekali konten-konten hoax, konten-konten gak jelas yang mereka buat untuk menutupi kabar tersebut. Ini Dr. Richard ya, itu benar-benar jadi pukulan telak bagi mereka di tahun 2025 ini. Dan ternyata tidak habis sampai di situ saja, teman-teman. Polycardus kembali mendapatkan pukulan telak berikutnya. Ya, saya katakan bahwa Polycardus kembali akan gigit jari dan menderita nangis-nangis kejang di pojokan. Kenapa saya bilang gitu? Karena kemarin, teman-teman, kabar bahagia datang dari seorang YouTuber kuliner, Bobon Santoso, yang kini telah resmi memeluk Islam. Keputusan besar ini diambilnya tepat di bulan Ramadan yang memang merupakan momen penuh berkah bagi umat muslim. Tak hanya itu, dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Bobon terlihat mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh khusyuk di Masjid An-Nimah Citra Grand Cibubur. Proses tersebut pun berlangsung dengan bimbingan dari Ustadz Dery Sulaiman. Lebih lanjut, Ustadz Dery yang mendampingi Bobon dalam prosesi syahadat itu mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Bahkan melalui unggahan di media sosial, ia turut menyampaikan harapannya bagi Bobon. Alhamdulillah, Bobon Santoso telah memantapkan hatinya untuk masuk Islam. Semoga Allah selalu membimbing langkahnya, tulisnya Selasa. Dan sebenarnya ini bukan tanpa sebab ya. Bukan tanpa sebab,
seorang Bobon Santoso memutuskan menjadi mualaf. Kita tahu Bobon ini salah satu YouTuber lah yang cukup sering berkomunikasi tentunya dengan pihak Muslim. Dia sendiri sudah melihat bagaimana kelakuan umat Muslim, bagaimana umat Muslim dalam menyikapi segala hal, dan bagaimana ajaran Islam tentunya. Bahkan kita tahu bagaimana Bobon Santoso takjub dengan yang namanya air zam-zam, teman-teman. Itu udah lama, 4 tahun yang lalu, teman-teman. 4 tahun yang lalu, Bobon Santoso itu pernah buat satu video, dan saya tahu, karena saya nonton juga waktu itu, tentang air zam-zam. Ya, dia terkejut dengan kandungan air zam-zam. Ya, mungkin saya putarkan lah, ya. Ini videonya, teman-teman. Hai guys, jumpa lagi dengan gue Bobon Santoso di channel Bon SNT. Mari kita bereksperimen kembali dengan mikroskop. Kali ini objek yang akan kita pelajari lebih dalam adalah berbagai macam cairan. Ada air zam-zam, air mineral, air oksigen, dan tadi kita sempat ngambil air sungai dan air got. Di sini ada kemasan 1 liter air zam-zam. Air zam-zam ini berasal dari sumur di Arab. Bagi teman-teman umat muslim pasti tahu air zam-zam itu apa. Ini kemasannya masih segel. Sebelum mulai kita akan mengetes semua kadar pH air di sini. Just lead the way tonight. Air zam-zam boleh dibilang air yang mempunyai aroma wangi ya. Mungkin karena ini air surga jadi wangi. Oke, ini udah muncul kadar pH-nya, kita bisa lihat. Contohnya seperti air ini, air zam-zam ya. Air zam-zam mempunyai kadar pH yang relatif normal. Karena angka 6, 7 adalah normal. Dia persis di angka 7 dengan warnanya yang sama. Iya, ini 7 normal. Jadi tidak tinggi juga tidak rendah kadar pH-nya. Jadi tadi kita sudah mengetes kadar pH pada semua jenis air yang kita ambil. Sekarang kita akan mengetes lebih lanjut dengan mikroskop. Kita akan melihat lebih jauh di dalam air tersebut.
Guys, jadi tadi kita sudah lihat bagaimana kehidupan di dalam air, terutama air got dan air sungai, cukup menjijikan banget ya, mengerikan. Bagaimana kalau misalnya air tersebut kita minum secara langsung, maka diperlukan proses pemasakan pada air agar semua bakteri kuman-kuman mati. Termasuk juga air keran, karena air keran dari PDAM juga tidak menjamin kalau air itu bebas dari bakteri. Tetap prosedurnya harus melalui proses pemasakan. Maka dari itu tetap jaga kesehatan. Sekarang kita akan menggunakan air terakhir, ini adalah air zam-zam. Seperti yang tadi gue bilang, kalau air ini mengeluarkan aroma harum. Katanya air zam-zam boleh langsung diminum. Setelah gue teliti, mau dengan 4 kali lensa, berbagai dengan ukuran zoom, hasilnya luar biasa kalau air ini benar-benar bersih. Bahkan boleh dibilang lebih bersih daripada air oksigen ini. Gue sempat baca di internet kalau air zam-zam ini baik banget buat kesehatan, seperti langsung diminum atau buat berbagai macam lainnya. Menurut pandangan gue, ini seperti air mukjizat yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Setelah minggu ini dikejutkan dengan berita Dr. Richard Lee Mu'alaf, kini giliran Bobon Santoso yang bikin shock. Kabar mu'alaf tersebut mencuat setelah video proses pengucapan syahadat dibacakan oleh Ustaz Dery Sulaiman. Ustaz Dery memandu selebgram Bobon Santoso mengucapkan kalimat syahadat di Masjid An-Nikmah Citragran, Cibubur, Jawa Barat. Video tersebut diunggah salah satu akun gosip Instagram. Ramadan tahun ini berkah banget, Masya Allah, Bobon Santoso Mu'alaf
tulis akun tersebut menyambut kabar baik tersebut. Dalam video yang dibagikan, terlihat jelas Ustaz Dery Sulaiman membimbing Bobon Santoso untuk mengucapkan kalimat syahadat sebagai bagian dari prosesi mu'alaf. Saya terus menemukan hidayah dan kali ini akan melakukan prosesi mu'alaf kepada saudara Bobon untuk mengucapkan kalimat syahadat sebagai tanda untuk memeluk agama Islam. Dan ibu-ibu di sini menjadi saksi, kata Ustaz Dery. Dengan penuh haru Bobon Santoso mengikuti ucapan Ustaz Dery Sulaiman. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ujar Bobon. Setelah Bobon selesai mengucapkan kalimat syahadat, Ustaz Dery langsung mengucapkan takbir Allahu Akbar, menandakan Bobon Santoso resmi menjadi seorang muslim. Adapun yang hadir di masjid tersebut turut menyambut saudara baru mereka dengan penuh haru. Ustaz Dery pun langsung memeluk Bobon penuh kehangatan. Sementara netizen yang menyaksikan hal tersebut turut bahagia dan terharu. Ternyata benar, hidayah nggak ada yang tahu, tulis salah satu netizen. Bobon Santoso adalah seorang YouTuber dan food vlogger asal Indonesia yang dikenal karena konten memasaknya yang unik dan ekstrem. Lahir di Denpasar, Bali pada tahun 1988, Bobon memulai karirnya sebagai kreator konten di YouTube pada tahun 2019. Sebelum terjun ke dunia digital, ia sempat menjalankan usaha di Bandung dan Jakarta, namun mengalami kegagalan yang membuatnya kembali ke Bali dan fokus pada pembuatan konten. Konten Bobon sering menampilkan eksperimen memasak dengan bahan-bahan yang tidak lazim seperti memasak kepala kuda rebus bir, mencampur indomie goreng dengan kecoa, dan berendam dalam mie atau sambal. Keunikan ini membuatnya mendapatkan perhatian luas dari netizen. Selain itu, ia juga dikenal dengan aksi memasak dalam porsi besar dan membagikannya kepada masyarakat sekitar, sebuah misi yang ia sebut sebagai kuali merah putih. Ya, bahkan dulu sempat dibilang bahwa karena takjub dengan air zam-zam, ada kemungkinan Bobon akan bersyahadat, akan mualaf. Ternyata doa 3 tahun yang lalu baru dijawab sekarang. Baru terjadi sekarang, teman-teman. Saya ingat betul ya, 3 tahun yang lalu banyak sekali umat muslim mengatakan, ini tanda-tanda nih, bahwa Bobon akan mendapatkan hidayah. Dan Alhamdulillah, apa yang kita doakan dulu terjadi sekarang. Dan ini membuktikan, teman-teman, bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Itulah saya selalu katakan. Mungkin kita lihat Polikarpus sekarang ngeyelnya minta ampun. Kurang hajarnya minta ampun. Doakan saja, semoga dia bisa bertobat. Kita doakan semua Polikarpus ini bisa bertobat, kembali ke fitrahnya. Kita nggak tahu kan? Bisa jadi minggu depan, bulan depan, 1 tahun lagi, saat dia tidur, saat dia mungkin terkapar di rumah sakit, di detik-detik terakhir, di sakratul maut, dia mengingat. Dia mengingat bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Dia mengingat kembali debat-debat yang pernah dia lakukan. Karena kita tahu Polikarpus ini kan, ya bisa dibilang mereka sebenarnya tahu kebenaran. Mereka tahu bahwa yang benar adalah Islam. Tetapi kenapa mereka ngeyel? Ya karena tuntutan pekerjaan. Pak Bombong udah bilang, kalau dia nggak debat, dia mau makan apa, teman-teman? Mau makan apa? Bayar listrik aja udah susah sekarang. Begitu juga Wak Donat. Sebelumnya dia usaha. Pernah buka les komputer, gagal. Jadi tukang foto keliling, gagal. Ya, gagal, teman-teman. Yang berhasil apa? Menipu Polikarpus dan laskar-laskarnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah ya menjual kebohongan. Menjual kebohongan ini membuat mereka bisa bertahan hidup. Mau nggak mau keterusan. Sama seperti Saifuddin. Saifuddin tahu betul Islam yang benar. Ini biar kalian tahu, teman-teman. Saifuddin sebenarnya dia sadar Islam yang benar dan dia pingin kembali ke Islam. Cuman udah terlanjur basah. Udah terlanjur masuk terlalu dalam. Hutang budi terlalu banyak. Sehingga untuk keluar dari kubangan itu agak susah. Tapi mari kita doakan. Mari kita doakan saja. Jadi kembali lagi, mereka semua tahu kebenaran. Cuman mereka sangkal ya karena gengsi, karena kebutuhan, karena biaya, ya, cicilan rumah, tanggungan anak dan sebagainya. Itu membuat mereka nggak bisa keluar. Tapi mari kita doakan. Suatu saat mereka pasti akan ingat. Bisa jadi ya itu seminggu lagi, sebulan lagi, tahun depan ya. Bahkan mungkin bisa jadi saat-saat terakhir mau sakratul maut baru ingat bahwa
bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang layak disembah, tidak yang lain. Ya, kita doakan aja. Kalau kita bicara Bobon ini orang cerdas, teman-teman. Jadi kalau ada channel sebelah ya, atau Polikarpus yang sebentar lagi buat konten, wah Bobon mualaf demi pekerjaan, demi ketenaran dan sebagainya. Halo, apa kurang terkenalnya Bobon Santoso? Coba saya tanya, salah satu YouTuber paling top di Indonesia. Kalian tanya anak-anak, semua anak-anak tahu. Ya, kalau nanya orang dewasa ya mungkin nggak semua tahu, karena memang genre dia itu lebih banyak yang nonton anak-anak. Tapi anak-anak tahu dan dia nggak butuh lagi kalian kenal gitu. Udah lebih, ya, udah lebih sekali seorang Bobon. Bahkan dalam konten-kontennya luar biasa. Saya katakan bahwa ini orang sudah mencapai satu titik ya, di mana titik tersebut itu udah kepuasannya tuh bukan kepuasan mengumpulkan harta, tapi kepuasan membantu orang lain. Itulah kalian lihat konten-konten dia, itu lebih banyak berbicara tentang apa? Berbagi dengan sesama. Coba lihat, konten dia isinya apa? Ke Papua. Ya, apa yang dilakukan di Papua? Berbagi dengan orang-orang. Masuk ke daerah-daerah yang orang-orangnya ya, mohon maaf, ekonomi ke bawah. Apa yang dilakukan Bobo? Membagi makanan. Orang udah sampai tahap itu, teman-teman. Udah bukan bicara nyari duit untuk pribadi. Orang seperti Bobon jangan kalian samakan dengan Walabung, ya Pak Bom-Bom dan sebagainya, yang masih sibuk mikirin anak istri makan apa, bagaimana sekolahkan anak, apa yang mau diwariskan kepada anak, bagaimana supaya dapat rumah. Bobon udah nggak gitu, teman-teman. Levelnya udah beda. Itulah saya katakan ya, orang yang sudah hidupnya itu, bagaimana supaya kita bisa membantu orang lain, bagaimana supaya hidup kita ini berguna bagi orang lain, itu tingkatannya udah sampai level yang berbeda. Kesadarannya udah beda itu, teman-teman. Jangan disamakan lagi. Dan kedewasaannya itu ya bukan selalu berdasarkan umur. Saya ambil contoh ya. Kalau sekarang saya, setiap malam yang saya pikirkan apa? Apa yang sudah saya lakukan untuk menjadikan dunia ini lebih baik? Dengan sisa umur yang Allah berikan, apa yang harus saya lakukan untuk orang lain? Nggak mikir lagi untuk diri kita. Karena alhamdulillah, kalau untuk diri kita lebih dari cukup. Lebih dari cukup, teman-teman. Kaya kali tidak, tapi cukup. Minimal ada rumah sendiri. Minimal untuk makan nggak pusing lagi. Allah sudah berikan segalanya. Apalagi yang mau kita tuntut? Mau tuntut jadi konglomerat? Untuk apa? Ujung-ujungnya kalau korupsi seperti Harvey Mois. Karena uang itu, teman-teman, ya, saya katakan nih, kamu ngejar uang, ya, itu seperti minum air garam, minum air laut. Makin minum, makin haus. Minum secukupnya saja. Minum secukupnya. Ngeri, teman-teman. Kalau harta itu dikejar, nggak habis-habis. Kamu pingin, ya, kamu pingin pendapatan sekian. Begitu pendapatan sekian, pingin lagi. Nggak akan selesai-selesai. Betul nggak? Pingin punya 5 rumah. Begitu 5, pingin 10. Begitu 10, pingin 20. 20, pingin 40. Nggak selesai-selesai. Ini yang kalian harus tahu. Dan jujur ya, alhamdulillah saya diberikan pengalaman yang cukup banyak untuk ketemu dengan orang-orang sukses secara materi, tapi hatinya kosong. Saya bertemu dengan beberapa konglomerat di usia tua mereka. Mereka bilang semua sia-sia. Saya ketemu dengan salah satu konglomerat di pelayanan gereja saya dulu, teman-teman. Ya, di salah satu KKR, kita bareng. Dia tinggal di Jakarta, saya Medan, kita ketemu. Ya, terus kakek ini bilangnya gini, ya bapak ini bilangnya bahwa semua sia-sia. Dia konglomerat, salah satu orang terkaya di Indonesia. Tapi anaknya semua berantakan, teman-teman. Keluarganya berantakan. Itulah kenapa dia fokus pengabdian. Ya, pengabdiannya lewat gereja ya. Nah, sekali lagi, kita nggak pungkiri, banyak orang baik di kekristenan juga. Itu oknumnya kan. Orang-orangnya baik, luar biasa. Jadi, ya apa sih yang mau kita kejar, teman-teman? Kalian mau kejar seperti Pak Bom-Bom? Atau pengen seperti Bobon? Kalian yang pilih. Ya, mau seperti Pak Bom-Bom atau Bobon Santoso. Jadi sekali lagi teman-teman, ya inilah level orang yang benar-benar udah cari hidup ini mau dibawa kemana.
Dan saya lihat Bobon sudah sampai ke level itu. Dengan dia setiap hari membantu orang lain. Ya. Dengan dia setiap hari memikirkan orang lain. Tentu saja Allah akan hadiahkan hidayah tersebut. Pasti Allah berikan hidayah. Jangan sampai orang seperti Bobon yang baik hati, malah ujungnya masuk neraka. Ya, kita paling sedih tuh lihat orang seperti itu, teman-teman. Kita paling sedih lihat orang baik, suka membantu orang lain. Apalagi orang itu punya jasa dalam hidup kita, membantu kita. Ya, kita tahu orang ini sangat luar biasa kebaikannya. Ya, bagaimana dia mengabdikan dirinya. Tapi ujungnya masuk neraka kan, apa ya, sakit gitu rasanya. Sedih. Betul nggak? Sedih kita rasanya. Pasti kita ingin berkumpul dengan mereka. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat nanti. Dan ya itulah yang terjadi, teman-teman. Kita berharap Bobon Santoso bisa istiqomah. Ya, karena syahadat menjadi mualaf itu bukan akhir, tapi itu baru awal perjalanan. Baru awal perjalanan. Berikutnya akan banyak cobaan-cobaan yang menerpa. Mulai dari mungkin fitnahan, ya, yang dibuat oleh channel-channel sebelah, pertentangan yang terjadi di keluarga, kawan, ya, usaha dan sebagainya. Itu pasti banyak. Jadi mari kita doakan semoga Bobon Santoso bisa istiqomah, bisa kuat, ya. Dan sekali lagi, ya, kita akan mendengarkan channel-channel Polikardus yang isinya akan fitnah-fitnahan. Kalau bilang, oh cari terkenal. Memangnya ada Polikardus yang lebih terkenal dari Bobon Santoso? Itu Pak Bom Bom, ya, Mikana, Elia Miron, Agatha, semua digabungin deh. Semua digabungin bandingkan dengan Bobon Santoso seorang. Siapa lebih terkenal? Bahkan harta Polikardus, ya, digabungin semua. Lebih banyak nggak dari seorang Bobon? Ya enggak. Tapi kenapa Bobon bisa seperti itu? Ini yang harusnya jadi bahan introspeksi kalian. Bukan kerja kalian buat konten fitnah sana, fitnah sini. Ini channel Polikardus bentar lagi pasti akan buat fitnah. Dan di sini saya ingatkan, bagi teman-teman Kristen, lihatlah langkahnya, lihatlah prosesnya, pelajarilah. Kita nggak pernah memaksa kalian harus jadi seorang Muslim. Tapi minimal, kalian pikirkan. Saya berkali-kali bilang, kita nggak bisa memilih kita terlahir dengan agama apa. Karena sudah dikatakan, ya, semua manusia fitrahnya Islam. Tapi orang tua kita lah yang membuat kita jadi Nasrani, jadi Yahudi, jadi apapun itu. Orang tua kita. Kita nggak bisa memilih itu. Tapi kita bisa memilih Tuhan yang benar sebelum kita mati. Ya. Terlahir jadi agama apa bukan pilihan kita. Tapi mati secara menyembah siapa, itu kita yang nentuin. Kamu mau mati, hatimu tertuju kepada Tuhan yang mana, itu kamu yang pilih. Itu kamu yang pilih, teman-teman. Jadi sekali lagi, ya, pelajari. Gak ada salahnya, kan? Bagi teman-teman Kristen, apa salahnya dengan kalian membandingkan dan mempelajari agama lain? Ada rugi? Coba saya tanya, ada rugi? Nggak ada kerugiannya, kan? Ya sudah, gunakan waktu yang Allah berikan. Berikan akal yang Allah berikan untuk mempelajari. Review ulang. Review ulang keyakinan itu semua. Sudah benarkah agama yang saya anut sekarang? Sudah benarkah Tuhan yang saya sembah sekarang? Kenapa saya menyembah dia? Kenapa kitab suci saya ada? Siapa yang bawa ini? Dari mana agama ini berasal? Pertanyakan itu semua. Pertanyakan, teman-teman. Ya. Dan saya rasa Bobon sudah sampai ke tahap itu untuk mempertanyakan itu semua. Ya. Cuman ada beberapa nasihat buat Bobon ini. Karena konten-kontennya itu dulu terkenal masaknya nggak ini ya. Nggak tanggung-tanggung anehnya gitu. Ya, Bobon itu dulu viral, babi satu utuh dimasukin, dikuali, terus babinya dicelupkan dengan amer. Waduh, gila ini orang. Ya. Dan kerjaannya campurin amer dulu, anggur merah. Dan kita berharap, ya jangan lagi lah ada konten-konten seperti itu. Toh juga sudah pernah dilakukan, ya. Ngapain lagi dilakuin? Ini agak mending gitu kan. Orang yang ya pernah berbuat salah, ya, bertobat, masih lebih bagus daripada orang yang lahir alim, lahir dari keluarga yang Islami, tapi nanti jatuh ke dalam kemaksiatan, jatuh ke dalam dosa gitu. Kalau Bobon, ya kita tahu, dulu dia peminum luar biasa gitu. Tapi semoga dengan tobatnya dia, ya dengan
menemukan hidayahnya, dia benar-benar bisa berubah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi kita mengucapkan selamat datang buat Bobon Santoso ya. Dan memang itu sudah bisa kita lihat bahwa dia tuh nyaman gitu, merasa bahwa luar biasa nih Islam. Dari beberapa gesturnya, dari beberapa konten-kontennya dia sampaikan bahwa dia takjub. Ya, dia takjub gitu dengan Islam yang begitu lengkap. Panduannya begitu lengkap. Nggak ada yang seperti itu dia bilang. Ya, berkali-kali dia sampaikan. Dia sampai terkejut gitu. Kalau di Islam tuh kok dikontrol semua gitu kan. Kok ada gitu panduannya. Beda dengan agama lain yang ya terserah kamu lah gitu kan. Terserah kamu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Pintarnya. Kalau gitu papi masak, Grace bantuin ya. Kita ajak Mami dan Jos. Iya. Lalu kita akan bagi-bagiin. Yeay! Ayo, ayo, ayo. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan kita keluarga Santoso, di mana momen hari ini tentunya momen bulan penuh berkah, bulan Ramadan, bulan suci untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, umat muslim. Yeay! Yeay! Grace tadi sebelumnya sudah request kita akan bagi-bagikan makanan, karena Grace alhamdulillah ya selalu belajar dari papinya untuk berbagi terus. Kita akan masak, lalu kita akan bagi-bagikan buat teman-teman takjil. Guys, kita masak. Yeay! Hari ini kita bakal masak menu untuk kalian semua, referensi nih, mau berbuka, mau takjil, mau sahur. Hari ini kita akan masak sosis sambal embe. Oke? Oke, kita akan kenalin bahan-bahannya buat kalian semua. Tentunya kita menggunakan sosis Candler Singles keju, ya. Kejunya berlimpah, double kejunya. Dan kita di sini udah ada bahan-bahannya, ada cabai, ada bawang merah, bawang putih, dan tentunya buat kalian tiru di rumah kalian bisa tambahin keju. Kita masak hari ini. Let's go. Jadi sosis Candler Singles ini yang keju kita gunakan sangat banyak guys. Ini kalian bisa lihat, ini total bisa kasih makan 1000 porsi buat saudara-saudara kita yang sebentar lagi sore ini akan berbuka puasa. Alhamdulillah ya Robbi Alamin, selalu di bulan Ramadan kita bisa masak. Bisa jadi referensi. Jadi ini simple, langsung saja rikuk. Ini kalau kalian teman-teman ikutin di rumah, kalian bisa potong karena dagingnya paling berlimpah, paling nggak pelit-pelit. Persis kita kalau ngasih itu selalu banyak. Bawangnya dan telurnya kita campur. Nah, ya, istriku sudah tertular dengan kebaikan, alhamdulillah.
Nih, sini ayo. Konten kali ini istri yang masak, guys. Kalau banyak istri kayak banyak yang bantuin juga nih. By the way guys, gua sama istri tuh lagi coba untuk puasa ya. Ini hari pertama kita puasa, benar? Alhamdulillah. Udah puasa, bagi-bagi makanan buat saudara-saudara kita yang berbuka, pahalanya double. Alhamdulillah. Kita bakalan ngasih makanan yang enak ini buat saudara-saudara kita. Luar biasa. Ini menu yang simple. Seperti yang tadi gue bilang, nggak ribet ya. Jadi kalau misalnya pengen masak cepat, cuma 10 menit udah beres ini. Nikmat Allah yang berikan luar biasa sekali. Cepet yuk. Iya sayang. Ini udah matang belum? Masya Allah anakku, sini. Ini masakan papi sudah matang. Kita akan bagi-bagiin ya. Kamu senang kalau kita bagi-bagiin makanan? Iya. Yeay! Ini udah approve dari gua. Tentunya ini enak karena kalau Grandmaster Chef masak itu harus yang paling enak, harus yang terbaik ya. Jadi langsung saja nanti kita akan nikmati bersama. Oke? Oke. Yeay! Suara azan. Alhamdulillah. Puasa kita hari ini ya. Alhamdulillah. Dio, kamu puasa? Puasa. Alhamdulillah. Apa kamu juga? Alhamdulillah. Semuanya memang sedang belajar puasa nih guys ya. Tentunya ini untuk menghormati teman-teman kita juga. Kita udah boleh makan nih. Kita mau berbuka. Lalu nanti kita akan bagi-bagiin buat teman-teman kita. Oke? Ayo silakan. Gratis, gratis. Ayo, ayo. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around. Ini dari tadi gak ada yang nerima jadi agak kesel dia ya. More than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah.
kasih kakaknya. Nah, tuh kakaknya tuh. Terima kasih. Ayo silakan. Iya, ayo jalan. Never again. Hold you tight, call you mine. Think about you every time. Kamu puasa nggak boleh marah-marah. Sini. Orangnya cuma dikit-dikit aja. Orangnya cuma dikit-dikit aja nerima punya dia katanya. Susah ya anak perempuan. Ayo depan. Ya. Nah, semangat. Bagi-bagiin, jangan marah-marah. Sabar ya. Sabar. Stop, can't stop. Yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. Jadi itulah keseruan keluarga kita berbagi di bulan suci ini Ramadan. Tentunya support dari sosis candle singles yang varian keju ya, dan banyak banget varian lainnya. Dagingnya selalu ekstra dan kejunya 2 kali lipat. Terima kasih tentunya. Harapan kita semoga teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, puasanya lancar ya. Kamu lemas, kamu belum buka mungkin, belum berbuka ya? Belum. Oh, masih lemas, masih puasa dia ya. Ayo kita makan yuk.